Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkenan mengklik video saya ini ya. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya ya. Dan video kali ini seperti biasa kita share lagi kegiatan di warung sembako. Ini suasana siang hari teman-teman, lumayan cerah tapi agak sedikit mendung ya. Ini sepertinya sudah memasuki musim penghujan teman-teman ya. Kita harus lebih waspada lagi ya saat pergantian cuaca teman-teman ya. Semoga kita selalu sehat ya dan tetap semangat menjaga kesehatan teman-teman ya, biar kita tidak loyo di warung sembako ya. Tetap strong menjalani hari-hari tentunya ya. Semoga hari ini dan seterusnya kita mendapatkan rezeki yang banyak dan yang berkah juga tentunya ya teman-teman. Dalam menjalani usaha warung sembako kita harus mempunyai semangat ya teman-teman, mempunyai semangat dalam hal apapun ya tentang usaha teman-teman, karena kalau kita tidak semangat, pembeli pun akan males-malesan datang ke warung kita. Contohnya itu semangat dalam melayani pembeli gitu, dalam melayani pembeli secara maksimal ya teman-teman. Jangan dikit-dikit aduh lemas, capek gitu ya. Kita harus semangat ya, segera sigap jika ada pembeli datang. Jangan didiemin aja, jangan dibiarkan terlalu lama nunggu ya. Kalau sudah selesai memilih-milih barang-barang, segera kita tanggapi, segera kita tanya lagi gitu ya. Apalagi keperluan lainnya, barangkali mau membeli pulsa ataupun ada yang memang diperlukan barang-barang yang tidak kelihatan sama pembeli ya. Jadi kita harus tawarkan gitu ya teman-teman. Dengan kita menawarkan barang-barang yang kita jual ini, mungkin di antara pelanggan ada yang merasa diingatkan ya, oh iya barang itu kan lagi habis di rumah, ataupun oh iya saya memerlukan barang tersebut. Nah seperti itu ya, contohnya kan lumayan ya jika memang barang itu memang lagi dibutuhkan sama pelanggan tersebut ya. Jadi keluar deh barang kita ya, alias laku gitu ya teman-teman. Jadi pedagang sembako itu jangan malu-malu ya, harus percaya diri teman-teman ya. Harus menawarkan semua barang yang kita jual. Jika memang pelanggan kadang suka ada yang cuman lirik-lirik aja gitu, apa yang dicarinya gitu, kayak kebingungan gitu ya teman-teman, kita tawarkan. Apalagi yang dibutuhkan nih, barangkali ada yang diperlukan lagi sebelum pulang gitu, biar sekalian keluar gitu. Misalnya cuaca panas nih, jangan terlalu sering keluar karena panas gitu, ataupun saat cuaca hujan, kasihan nanti pas hujan gitu, kasihan becek-becek gitu, seperti itu ya. Kita basa-basi sedikit ya, biar pelanggan pun mikir lagi, oh iya sekalian deh gitu kan, beli sabun cuci, sabun mandi, ataupun minyak goreng atau gula atau apa ya yang dibutuhkan di rumahnya gitu, kita ingetin gitu ya teman-teman. Kita pun dapat keuntungan, pelanggan pun merasa diingatkan, seperti itu. Jadi sama-sama saling diuntungkan ya teman-teman. Ini saya sharing pengalaman sendiri ya, pengalaman pribadi saya saat dulu saya di awal-awal berdagang sembako itu. Saya tuh malu-malu banget ya teman-teman. Ada yang membeli tuh suara pelan gitu, agak-agak di bawah duduknya gitu, nunduk terus gitu ya teman-teman, hanya diem gitu, dan manut terserah maunya pembeli seperti apa ya. Dan saya pun diketawain yang belinya ya. Mungkin pembelinya tuh udah lihai berbelanja teman-teman, dan sering bercanda juga ya. Jadi ya kenapa nih yang jualan, katanya udah merungkut aja gitu katanya ya. Masa yang jualan malu-malu, bagaimana mau laku dagangannya, seperti itu. Nah saya tuh merasa oh iya ya, harus berani dong gitu, harus percaya diri, jangan malu-malu kalau jualan ya. Ternyata gitu harus banyak ngomong gitu ya, menawarkan barang, banyak ngomong menawarkan barang, bukan ngomong macam-macam teman-teman ya, seperti itu. Dan setelah itu saya juga alhamdulillah semakin kesini tuh semakin berani juga, memberanikan diri gitu ya teman-teman. Awal-awal tuh cepat berdiri gitu, senyum dulu dan menyapa dulu gitu ya, seperti itu teman-teman. Yang namanya di warung jadul itu seperti itu pelayanan kita ya. Kita pertama tuh berdiri, cepat-cepat berdiri gitu, kalau ada yang beli. Terusnya lihat pelanggannya kita itu apa, bapak atau ibu gitu ya, kita menyapa mereka, ibu beli apa gitu, bapak beli apa, seperti itu ya teman-teman. Memang di warung sembako itu harus ramah teman-teman ya. Dalam basa-basi itu kita nggak boleh diam aja gitu, menyapa sedikit, menyapa itu juga menyenangkan pembeli, merasa dihargai kedatangannya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin beda lagi sama
warung sembako yang sudah tampilannya modern ya. Kita hanya duduk aja di depan meja kasir, di belakang meja kasir, dan pelanggannya akan memilih sendiri barang-barangnya. Setelah itu mereka akan membayar seperti itu ya, tidak ada basa-basi dulu teman-teman ya, langsung memilih barang. Untuk kita yang pemilik warung sembako jadul, pemilik warung sembako kampung ya, yang tampilnya masih digantung-gantung yang seperti ini ya, yang barangnya sedikit ngumpet di belakang ya, teman-teman kita harus segera sigap jika ada yang datang ke warung kita. Kita segera tanya kebutuhannya apa gitu kan ya. Jika orang tua ya kita lebih sopan lagi, jika anak kecil juga kita harus tetap menghargai mereka, karena mereka itu memberikan rezeki untuk kita ya, biarpun belanjanya sedikit-sedikit ya, tapi namanya rezeki itu kan tidak harus banyak terus ya, sedikit pun insya Allah menjadi berkah, menjadi banyak nantinya ya teman-teman, karena kepuasan pelanggan itu adalah nomor satu ya. Jika kita pelayanan baik, pelanggan pun pasti akan kembali lagi berbelanja ke kita. Kita itu jangan memikirkan harga murah aja ya teman-teman. Harga murah memang sangat penting untuk kita terapkan di warung kita ya, tapi jangan sampai tidak mengambil keuntungan ya. Dan itu juga pelayanan pun sangat penting banget ya untuk di warung kita ini, supaya pelanggan itu nyaman berbelanja gitu ya, tidak kapok berbelanja di kita gitu ya. Karena menurut saya ada 3 poin penting yang membuat warung sembako kita itu semakin berkembang, cepat berkembang gitu ya, semakin maju dan sukses ke depannya insya Allah ya. 3 poin penting itu adalah nomor satu dulu nih, kata saya ini pelayanan ya. Pelayanan menyangkut dari segala gerak-gerik kita yang mempunyai usahanya ya. Contohnya dari bahasa kita ataupun gestur tubuh kita dalam melayani itu seperti apa gitu, supaya pelanggan nyaman dan tetap kembali berbelanja. Itu seperti apa caranya? Cara mudahnya itu ya seperti kita mempunyai keramahan dan punya hati yang tulus dalam melayani mereka. Jangan merasa terpaksa gitu ya teman-teman. Jika ada orang lewat disapa gitu ya, ataupun ketemu dimanapun menegur, menyapa gitu kan ya, kita lebih baik menyapa duluan gitu teman-teman. Itu kan menjadikan satu nilai plus ya untuk kita ya. Oh iya, mbaknya ramah ya gitu, menyapa dimanapun, tidak sombong gitu ya. Seperti itu teman-teman cara mudahnya ya, memperkenalkan diri juga sambil biar mereka tahu bahwa kita itu memiliki warung sembako ya. Dan siapa tahu nanti pelanggan tersebut memberikan info kepada tetangganya yang belum mengenal kita ya. Mudah-mudahan tertarik berbelanja ke kita ya. Dengan cara itu juga sangat membantu untuk perkembangan usaha ya, dengan keramahan kita. Terus keduanya adalah soal harga ya. Harga-harga di warung kita itu juga sangat menentukan ramai atau sepinya pembeli di warung kita ya. Itu juga sangat penting banget kita terapkan bagaimana cara kita menjual barang-barang ini ya teman-teman. Memang kebanyakan menjual barang sembako itu tidak terlalu banyak mengambil keuntungan. Rata-rata itu kita mengambil keuntungan ya 10%-an gitu. Ada juga yang 8%, ada juga yang 5% ya teman-teman. Kita itu menjual barang-barang sembako harus menyesuaikan harganya itu dengan pasaran di wilayah kita ya teman-teman. Jangan sampai kemurahan, jangan sampai kemahalan juga. Tapi pembeli itu kebanyakan ingin membeli dengan harga murah ya. Terserah kita bagaimana cara menjualnya ya teman-teman. Pasti punya trik tersendiri, cara-cara tersendiri. Setiap warung itu ya mempunyai ciri khasnya ya, cara menjual barangnya. Bagaimana cara kita mengambil keuntungan yang lebih, bagaimana cara kita mengambil keuntungan yang sedang, dan bagaimana cara mengambil keuntungan yang tipis ya. Yang penting laku gitu ya teman-teman. Tapi jangan sampai tidak mengambil keuntungan, itu yang paling parah teman-teman ya. Harga murah itu poin yang kedua ya dalam kita mengelola usaha sembako supaya berkembang dengan baik ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah kelengkapan barang ya. Kelengkapan barang juga sangat menentukan berkembangnya usaha kita ini teman-teman, karena setiap pelanggan itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi sepantasnya lah kita menyediakan berbagai macam barang-barang yang memang dibutuhkan sama pelanggan kita teman-teman. Untuk di awal-awal kita buka usaha warung sembako ini, kita memerlukan modal yang secukupnya kita punya. Secukupnya kita punya itu dalam berarti ya udah kita punya modal 2 juta, ya udah jalanin 2 juta gitu ya.
Jangan sampai kita minjam sana sini untuk awal modal gitu ya. Kita harus memakai uang sendiri supaya ada ketenangan dalam berdagang ya teman-teman ya, tidak memikirkan setoran, apalagi meminjam ke bank emok ya ataupun bank harian yang sangat besar bunganya ya teman-teman. Itu saya tidak menyarankan memulai usaha dengan modal yang boleh pinjam itu ya teman-teman, kecuali kita udah berpengalaman. Mungkin beda lagi ceritanya. Ini di awal tuh kita yang sangat minim pengalaman berdagang sembako, terus tiba-tiba ingin membuka usaha, uangnya hasil pinjaman gitu, belum apa-apa, belum tahu larisnya barangnya apa, tiba-tiba kita harus menyetor uangnya gitu untuk bayar cicilan ataupun bayar bunganya atau apa ya gitu teman-teman. Itu kita harus hindari betul ya. Saat di awal kita buka usaha warung sembako, hindari beberapa barang yang ukurannya besar ya, terlalu besar. Misalnya ada sabun bubuk ya ukuran 1 kilo, ataupun ada beberapa pewangi yang ukuran besar gitu. Kita harus hindari dulu ya. Kita lihat dulu situasi di sekitar kita ini, lakunya barang-barang yang kemasan seperti apa ya. Jika ingin teman-teman memulai usaha ini, perkenalkan dulu dengan produk-produk yang kemasan kecil dulu teman-teman ya. Kita memulainya seperti itu. Setelah kita tahu bahwa pelanggan kita itu dari kalangan mana nih yang sering berbelanja, kita bisa menambahkan lagi item barang ataupun kemasan yang lebih besar lagi ya teman-teman. Untuk di daerah saya di sini, saya biasa menyediakan dengan berbagai ukuran terkecil dahulu ya, yang harga 1000-an, 2000-an gitu. 5.000, 4.000 itu kan lebih terjangkau, lebih sangat terjangkau ya, dibandingkan dengan barang-barang yang kemasan besar. Itu akan lama perputarannya ya teman-teman di wilayah saya ini. Mungkin di daerah teman-teman beda lagi ceritanya ya. Kalau di saya tuh seperti itu. Jadi saya tuh ini ya sharing aja nih, seperti itulah barang-barang sembako yang kemasan besar itu dihindari dulu. Nanti kita setelah berjalannya waktu, kita udah tahu mengenal karakter pelanggan gitu ya, mereka tuh akan mencari yang memang tidak ada di warung kita ya. Jadi kita harus persiapkan juga nantinya, tapi kita sediakan dengan beberapa pieces dulu ya, takutnya yang mencari itu hanya 1 orang 2 orang gitu kan, jadi lambat juga perputaran barang tersebut. Kelengkapan barang di warung sembako itu juga sangat penting banget ya teman-teman, untuk supaya warung kita itu lebih cepat berkembangnya, karena semua yang dibutuhkan pelanggan tersedia di warung kita. Tapi kita harus pilih-pilih juga barang apa saja yang sekiranya cepat lakunya ya, jangan asal melengkapi aja teman-teman ya, biar perputaran modal juga cepat dan keuntungan yang kita dapat juga cepat gitu ya. Jadi jangan asal belanja ya, jadi kita harus perhatikan juga barang apa saja yang lakunya itu sering dan cepat gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman 3 poin penting agar usaha kita itu semakin berkembang dan sukses ya teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menonton ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.